Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tips ya bagaimana kita bisa mengalahkan market setiap tahunnya. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin tanya dulu nih ke teman-teman sekalian. Kira-kira menurut teman-teman panggilan yang tepat bagi para subscriber atau para penonton channel The Investor ini kira-kira apa? Nah, silahkan teman-teman bisa tuliskan pendapat Anda di dalam kolom komentar di video ini ya. Sedikit flashback mengenai panggilan Beggar Hunter di tahun 2022 kemarin ya. Jadi memang kita menyebut teman-teman atau para penonton channel The Investor ini dengan sebutan Beggar Hunter di tahun 2022 kemarin. Karena memang pada dasarnya saat itu kita selalu fokus untuk cari saham-saham yang punya potensi naik 100%. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya review kembali banyak yang salah kaprah atau mispersepsi tentang konsep multi bagger ini ya, dimana mereka hanya fokus mencari saham-saham yang punya potensi naik 100% tapi melupakan fungsi utama investasi atau merupakan filosofi dasar bagaimana kita investasi sahamnya, yaitu tentang pertumbuhan portfolio. Banyak kasus yang saya temui seperti ini. Misalkan ya, kita berhasil menemukan saham yang naik 100%. Tapi ternyata porsinya kecil di dalam portofolio kita. Hanya 5% dari total keseluruhan portofolio kita. Sedangkan 50%-nya ada di saham yang ternyata jelek. Sehingga walaupun dia berhasil mendapatkan cuan 100% di saham tersebut, secara keseluruhan portofolionya tetap minus. Nah, itu yang terjadi ya. Atau kasus yang kedua seperti ini. Kita berhasil mendapatkan cuan multi bagger setelah kita melakukan cut loss berkali-kali. Ya, jadi kita sudah cut loss di saham ini 10%, kemudian cut loss lagi 10%. Sampai uang kita benar-benar habis ya, hampir habis atau turun 50%, baru di situ kita mencari saham, kita membeli saham baru dan saham tersebut naik 100%, sehingga kalau kita total secara keseluruhan ya, kita hitung secara keseluruhan dalam 1 tahun portofolionya tidak kemana-mana. Nah, itu yang saya temui mengenai case-case kemarin tentang konsep mencari saham multi bagger. Maka di tahun ini saya ingin mengubah mindsetnya, alias kita tidak hanya mencari saham-saham yang punya potensi naik 100%, tapi bagaimana kita juga menumbuhkan portofolio kita. Ya, karena balik lagi ke filosofi dasar investasi saham adalah bagaimana portofolio kita selalu tumbuh, bagaimana portofolio kita selalu mengalahkan market, dan bagaimana harta kekayaan kita di saham selalu naik setiap tahun. Nah, itulah yang akan kita bahas untuk sepanjang tahun 2023 ini. Di sisi lain, saya mengerti rata-rata para penonton channel The Investor ini adalah mereka yang sibuk ya, yang nggak punya waktu untuk mengamati market setiap harinya. Mereka yang ngantor dari pagi sampai sore, atau mereka-mereka yang punya bisnis yang tidak bisa dia tinggal. Sehingga cuan yang kita harapkan adalah cuan dengan santai. Bagaimana kita bisa membeli saham kemudian disimpan saja ya, just buy and hold. Beli, simpan, nggak perlu ngikutin market ya. Jadi mau asing masuk atau keluar ya, mau harga sahamnya menembus support atau resisten, mau suku bunga naik atau suku bunga turun ya, mau terjadi inflasi atau tidak, itu tidak menjadi masalah atau tidak menjadi beban pikiran kita dalam perjalanan kita berinvestasi saham. Nah, artinya bagaimana kita bisa cuan dengan santai. Nah, maka dari itu kira-kira sebutan yang pas apa nih? Apakah investor santai atau calm investor ya? Jadi sekali lagi silahkan tuliskan pendapat Anda dalam kolom komentar di video ini. Oke, sekarang kita masuk ke pokok intinya. Bagaimana kita bisa mengalahkan market setiap tahunnya. Ini saya share kinerja portofolio saya sepanjang tahun 2022 dan di 3 tahun terakhir. Nah, ini adalah kinerja portofolio saya ya, atau The Investor Portfolio tahun 2022 kemarin, di mana ini perhitungannya secara year to date ya. Jadi bukan setiap bulan tapi year to date. Dimana kalau kita lihat di awal bulan ya, di awal tahun yaitu bulan Januari tahun 2022, portofolio saya pun juga minus ya, masih belum mengalahkan market. Kemudian perjalanan waktu di bulan Mei sempat naik 42%, kemudian akhirnya kembali turun. Ya, kembali turun. Bulan Novembernya sempat menembus 30,5% dan bulan Desembernya karena tidak jadi adanya window dressing, ya maka portofolio saya pun ikut turun dari 30,51% menjadi 24,8%. Intinya sepanjang tahun 2022
total kenaikan portofolio saya baik itu dari capital gain atau loss, kemudian dari floating gain dan floating loss, kemudian dari dividen itu sebesar 24,8% dibandingkan dengan IHSG yang naik hanya 4% atau LQ45 yang naik hanya 0,61%. Kemudian ini adalah kinerja portofolio saya di 3 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, tahun 2020 kinerja portofolio saya hanya naik 1,98% atau hanya naik 2% ya dibandingkan dengan IHSG yang minus 5%. Jadi dari sini saya tetap bersyukur ya. Kenapa? Karena tahun 2020 kemarin ada krisis ya akibat pandemi COVID-19 yang waktu itu IHSG sempat drop 30% ya, portofolio saya pun waktu itu juga drop sampai 50%. Kemudian akhirnya saya bongkar pasang portofolio dan di tahun 2020 inilah saya beli saham baru di pertengahan tahun ya setelah cut loss ya. Jadi setelah cut loss saya beli saham baru, salah satunya adalah AALI yang waktu itu pernah saya bahas di channel YouTube di Investor juga ya. Jadi saya dapat itu AALI di harga 6.000, ITMG di harga 8.000, United Tractor di harga sekitar 13 ribuan waktu itu. Dan akhir tahun harga sahamnya pada naik dan membuat portofolio saya akhirnya bisa balik modal ya. Nah, ini yang kemarin terjadi mispersepsi. Saya mendapatkan multi bagger tapi secara keseluruhan portofolio saya hanya naik 2%. Kenapa? Karena ya tahun 2020 marketnya jelek. Ya, jadi saya cut loss beberapa kali, akhirnya saya belikan saham baru dan kebetulan naik membuat portofolio saya ya balik modal. Tapi secara keseluruhan menurut saya tetap bagus karena tetap di atas IHSG. Kemudian tahun 2021-nya kinerja portofolio saya naik 34,65% dibandingkan dengan IHSG yang naik 10%, dan tahun 2022 ya seperti saya share di slide sebelumnya naik 24,8% dibandingkan IHSG yang naik 4%. Terus bagaimana dengan kinerja sebelum tahun 2020? Kebetulan waktu itu saya belum mencatat secara disiplin kerja portofolio saya. Jadi saya pun tidak tahu bagaimana kinerja portofolio saya sebelum tahun 2020. Tapi saya sih masih yakin bahwa sebelum tahun 2020 kinerja portofolio saya tetap bagus, tetap lebih bagus dibandingkan market. Karena memang saya berlangganan ya, jujur saja saya berlangganan saham-saham yang mencetak multi bagger setiap tahunnya. Nah, baru akhirnya tahun 2020 saya mengerti cara menghitung kinerja portfolio yang benar. Di situ baru saya disiplin mencatat kinerja saya sampai sekarang. Oke, terus bagaimana sebenarnya goal yang baik atau target yang baik supaya kita bisa cuan, tapi sekali lagi cuannya dengan santai. Ya, salah satunya memang kita cari saham-saham yang punya potensi naik 100%. Tapi selain itu, kita juga harus punya goal. Berapa persen sih kinerja portofolio kita harus naik setiap tahunnya? Apakah 20% per tahun atau 50% per tahun? Nah, ini saya tampilkan ya, atau saya tunjukkan tabel yang menurut saya menarik untuk bisa kita jadikan acuan untuk mengukur kinerja portofolio kita bagus atau tidak. Nah, ini adalah perbandingan antara inflasi ya, kenaikan inflasi, kemudian yield dari deposito, kemudian kupon ORI ya, IHSG. Kemudian di sebelah kanannya adalah bagaimana jika returnnya adalah IHSG plus 5%. Kemudian yang paling kanan bagaimana jika kinerjanya adalah return IHSG plus 10%. Nah, untuk posisi deposito sendiri ini saya ambilkan suku bunga BI rate akhir tahun ya. Jadi BI rate di akhir tahun nilainya berapa, nah di situ yang saya hitung. Padahal kalau kita lihat bahwa bank-bank di Indonesia biasanya bunga depositonya lebih rendah dibandingkan dengan BI rate. Nah, maka pastikan angka ini sebenarnya tidak mewakili untuk suku bunga deposito di bank ya, karena ya misalkan contoh ya tahun 2022 bulan Desember BI rate-nya di 5,5%. Tapi kalau kita lihat bunga deposito seperti di Bank Mandiri, BRI, BCA ya rata-rata hanya 3% atau bahkan masih ada yang 2,5% ya. Jadi masih sangat jauh. Ya, ini adalah deposito. Kemudian kupon ORI, ya jadi ini ada instrumen namanya ORI ya, ORI atau obligasi retail Indonesia. Nanti kapan-kapan akan kita kupas di video selanjutnya ya. Jadi ini hanya untuk perbandingan saja. Kemudian yang sebelah kanannya adalah return IHSG alias kenaikan IHSG setiap tahunnya. Nah, di sini yang kita fokuskan adalah di sebelah kanannya ya, bagaimana jika kinerja kita secara konsisten setiap tahun bisa mengalahkan market tapi nggak perlu muluk-muluk.
hanya 5 atau 10% saja. Kalau saya sendiri targetnya adalah 10% di atas market. Jadi IHSG plus 10%. Jadi kalau misalkan tahun 2022 kemarin IHSG naik 4%, maka target minimal yang ingin saya capai di portofolio saham saya adalah 14,8%. Dan tadi saya tunjukkan bahwa tahun 2022 kinerja portofolio saya 24%. Jadi jauh di atas target. Tapi tetap ya, target utama saya adalah hanyalah yield IHSG plus 10%. Dan perhitungan saya dalam jangka panjang ya, secara compounding, ternyata dengan kita bisa mengalahkan market 10% saja dalam waktu 13 tahun, returnnya sangat-sangat signifikan, jauh di atas IHSG, jauh di atas kupon ori maupun jauh di atas bunga deposito. Ya, maka di sini. Bahkan kalau misalkan hanya naik 5% saja di atas market, itu juga secara hitungan compoundingnya itu lebih 2 kali lipat lebih besar dibandingkan IHSG itu sendiri. Itulah kenapa dalam kita men-set goal ya, supaya kita bisa tetap tenang ya, tetap tenang menghadapi market yang sangat volatile seperti ini, maka goal kita pun juga tidak perlu muluk-muluk. Hanyalah yield IHSG plus 10% saja, dan yang penting adalah itu bisa tercapai dalam jangka panjang secara konsisten setiap tahunnya. Yaitu ya, maka di sini bagi kita yang ingin fokus untuk menumbuhkan portofolio kita, pertama goalnya dulu harus yang masuk akal, yaitu IHSG plus 10% saja. Lalu bagaimana strateginya? Strateginya cukup simpel ya, saya hanya menerapkan 3 langkah sederhana ini, yaitu yang pertama, kita memiliki time horizon yang panjang, ya, alias jangka panjang, investasi jangka panjang. Ya, jadi saya tidak bicara mengenai pergerakan harga saham dalam misalkan 1 bulan atau 1 minggu, tidak. Tapi semua dalam jangka panjang. Jangka panjang itu berapa? Di atas 1 tahun. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita wajib memilih perusahaan-perusahaan yang berkinerja baik atau potensi untuk kinerjanya menjadi membaik. Nah, itu yang kita pilih ya. Jadi kita tidak bisa memilih perusahaan-perusahaan busuk atau perusahaan-perusahaan yang secara fundamental atau kinerjanya jelek. Itu tidak bisa. Kemudian yang ketiga, kita membelinya di harga yang murah atau di harga yang wajar. Karena dengan kita membeli saham di harga murah, maka potensi return ke depannya itu akan besar ya. Dan disinilah salah satu fokus kita atau salah satu dalam kita mencari saham adalah kita cari saham-saham yang punya potensi naik paling tidak 100%. Nah, mengenai 3 strategi tadi ya, mengenai 3 cara sederhana tadi mungkin akan kita bahas di kesempatan berikutnya atau di video selanjutnya. Cuman teman-teman sekalian ya, di watchlist kami ya, jadi kami sudah menulis ebook yang berisi watchlist dari analisa-analisa saham yang menurut analisa kami masih kategori under value. Nah, watchlist ini bisa jadikan tambahan referensi saja ya, tambahan referensi saja kira-kira saham mana yang menarik atau punya potensi naik 100%. Ebook ini saya tulis dan saya bagikan secara gratis. Silahkan teman-teman download melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.